Selamat datang di video kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting bubble sort. Adapun yang saya jelaskan meliputi yang pertama definisi, yang kedua langkah kerja, yang ketiga pseudocode, yang keempat implementasi kode versi sekuensial dan paralel. Dan wajib menunjukkan bahwa versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada versi sekuensial. Kita lanjut ke PPT-nya. Perkenalkan, nama saya Erikson Malinggi dengan NIM 1225611001, kelas A3. Mata kuliah komputasi paralel, dosen pengampu MC Rore R, Pune Eskom Mkom. Algoritma sorting bubble sort. Definisi bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengaturan sorting paling sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dan menukarkannya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan secara berulang sampai semua data berada dalam urutan yang benar. Algoritma ini disebut bubble karena pada setiap iterasi nilai terbesar akan bergerak ke posisi paling akhir, seperti gelembung udara yang naik ke permukaan air. Langkah kerja. Yang pertama, mulai dari elemen pertama. Ambil elemen pertama lalu bandingkan dengan elemen di sebelah kanannya atau elemen kedua. Yang kedua, lakukan perbandingan dua elemen. Jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, untuk pengurutan shading, tukar posisinya atau swap. Jika sudah benar, urutannya tidak perlu ditukar. 3. Geser ke pasangan elemen berikutnya. Lanjutkan membandingkan elemen kedua dengan elemen ketiga, elemen kedua dengan elemen keempat, dan seterusnya sampai akhir array. Terus yang keempat, satu iterasi selesai. Setelah satu putaran iterasi selesai, elemen terbesar akan berada di posisi paling akhir dari array yang belum terurut. Yang kelima, ulangi posisi untuk elemen berikutnya. Lakukan iterasi berikutnya dari awal array lagi, tetapi tidak perlu membandingkan elemen terakhir karena sudah berada di posisi yang benar. Yang keenam, berhenti ketika tidak pada pertukaran. Jika dalam satu putaran tidak terjadi pertukaran, berarti semua elemen sudah terurut dan algoritma selesai. Pseudocode. Yang pertama, bagian menandakan dimulainya algoritma bubble sort. Yang kedua, input array A with size n. Program menerima sebuah array bernama A dengan jumlah elemen n sebagai data yang diurutkan. Yang ketiga, for i sama dengan 1 to n kurang 1 do. Blok pertama mengatur jumlah iterasi pengurutan. Algoritma berjalan sebanyak n kali untuk memastikan semua elemen dibandingkan dan diposisikan dengan benar. Yang keempat, for j sama dengan 1 to n i do. Blok kedua melakukan perbandingan antar elemen dalam array. Batas pengumpulan semakin berkurang pada setiap iterasi karena elemen terbesar telah berpisah ke posisi akhir. Yang kelima, if A dalam kurung J balas kurung lebih besar A dalam kurung J tambah 1 balas kurung 10. Kondisi ini mengecek apakah elemen saat ini lebih besar daripada elemen selanjutnya. Jika ya, berarti keduanya berada pada posisi yang salah. Yang keenam,
sub A dalam kurung J plus kurung N A dalam kurung J tambah 1 balas kurung. Jika kondisi terpenuhi, kedua elemen ditukar posisi sehingga elemen yang lebih kecil bergerak ke depan. Penjelasan pseudocode bubble sort. And if N4 bagian ini menutup struktur kendali atau pengkondisian dan looping dalam pseudocode. Terus yang kedua, output sorted array A. Setelah seluruh proses selesai, algoritma menghasilkan array A yang telah tersusun secara terurut. Yang ketiga, N menandakan algoritma telah selesai dijalankan. Sekarang kita akan masuk ke Google Chrome dan Google Colab. Tambahkan kode. Tambahkan sel 1. Enter, import, Pada sel 1 ini adalah untuk memasukkan 4 modul penting yang dibutuhkan program. Modul random dipakai untuk membuat data angka acak sebagai bahan pengujian. Modul time digunakan untuk mencatat lama eksekusi agar kita bisa mengukur performa sorting. Modul multiprocessing memberikan kemampuan menjalankan proses sorting secara paralel menggunakan beberapa inti CPU. Dan matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil perbandingan waktu eksekusi dalam bentuk grafik agar mudah diamati. Tambah kode terus edit Google sort.
N sama dengan in satu. Pada bagian sel 2 ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama bubble sort yang bertugas mengurutkan elemen pada sebuah array menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi menerima satu parameter yaitu R yang berisi daftar nilai yang akan diurutkan. Langkah pertama, program menentukan panjangnya array melalui n sama dengan len array sebagai batas iterasi pengulangan. Setelah itu dua pengulangan bersarang dijalankan. Pengulangan pertama mengontrol jumlah putaran pengurutan
sementara perulangan kedua membandingkan elemen-elemen bersebelahan. Di dalam perulangan kedua terdapat kondisi R if R J lebih besar R dalam kurung J tambah 1, yang memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dibandingkan elemen berikutnya. Jika benar, kedua elemen tersebut ditukar posisinya melalui operasi R dalam kurung J, R dalam kurung J tambah 1 sama dengan R dalam kurung J tambah 1. Pertukaran ini akan terus terjadi pada setiap elemen yang tidak berada pada urutan yang tepat, sehingga nilai terbesar secara bertahap bergerak menuju posisi akhir array pada setiap putaran. Setelah semua iterasi selesai, fungsi mengembalikan array yang telah terurut melalui return R. Tambahkan kode sel 3, sel 2, sel 2,
Pada sel 3 ini, program pertama-tama membuat dataset acak berupa daftar angka menggunakan iris comprehension. Data sama dengan random dalam kurung 1,999 for in range 10.000. Artinya program menghasilkan 1000 angka acak antara 1 hingga 999 sebagai bahan pengujian algoritma. Data ini kemudian ditampilkan secara singkat, jumlah total data dan 10 elemen pertama data 10 untuk menghasilkan dataset terlihat benar sebelum diurutkan. Setelah dataset siap, program mengukur waktu eksekusi bubble sort versi sekuensial. Pertama, waktu awal dicatat sebagai start sama dengan time. Kemudian fungsi bubble sort data copy dijalankan untuk mengurutkan data dan hasilnya disimpan di variabel sequential sorted. Waktu terakhir dicatat dengan end sama dengan time dan selisihnya sec time sama dengan end start, menunjukkan lama eksekusi algoritma dalam 1 detik. Terakhir, program ditampilkan hasil beberapa elemen pertama dari data yang sudah diurutkan, sequential sorted 10 dan waktu eksekusi bubble sort sequential sec time. Dengan cara kita bisa membuktikan performa versi sekuensial sebelum dibandingkan dengan versi paralel. Selanjutnya, tambah kode. Dev
sorted. Pada sel keempat ini didefinisikan fungsi paralel bubble sort yang bertujuan mengurutkan data menggunakan beberapa proses secara paralel. Fungsi ini menerima dua parameter data, yaitu data angka yang akan diurutkan dan num proses, jumlah proses paralel yang ingin dijalankan. Default 4. Langkah pertama, data dibagi menjadi beberapa bagian chunk sesuai jumlah proses. Chunk size sama dengan length data dari 2 num proses. Chunk sama dengan data chunk size i tambah 1 chunk size for i in ranginum proses. Setiap chunk berisi sebagian data untuk diproses secara terpisah. Selanjutnya program membuat poll proses penggunaan multiprocessing poll dan menjalankan bubble sort pada setiap chunk secara paralel. Dengan poll map bubble sort, chunks hasilnya disimpan dalam sorted chunks. Selanjutnya semua chunk
selesai diurutkan. Program menghubungkan semua elemen dari Chun yang sudah diurutkan ke dalam satu daftar merge untuk memastikan seluruh data benar-benar terurut dalam daftar gabungan ini. Kemudian diurutkan lagi menggunakan bubble sort merge sebelum dikembalikan sebagai hasil akhir fungsi. Dengan cara ini, pekerjaan pengurutan dibagi ke beberapa proses yang berjalan bersamaan, sehingga proses paralel berpotensi menyelesaikan pembuatan sebagai cepat dibanding versi sekuensial. Sel 5 ini digunakan untuk menjalankan fungsi paralel bubble sort dan mengukur performa eksekusinya. Program pertama-tama menampilkan informasi dasar dataset, yaitu jumlah data, len data, dan 10 elemen data. 10. Sebelum pengurutan, agar terlihat kondisi awal data. Setelah itu, program mencatat waktu awal eksekusi menggunakan start sama dengan time dan memanggil fungsi parallel bubble sort data copy num proses sama dengan 4 untuk mengurutkan data secara paralel menggunakan 4 proses waktu. Untuk akhir eksekusi dicatat dengan end time dan selisihnya part time sama dengan end start menggunakan durasi waktu eksekusi eksekusinya. Part time dengan cara lain, kita bisa langsung membandingkan hasil dan performa bubble sort paralel dengan versi sekuensial yang dijalankan sebelumnya. Pada sel 6 ini menampilkan perbandingan performa bubble sort versi sekuensial dan paralel. Pertama, dibuat grafik batang menggunakan Matplotlib Pyplot untuk memvisualisasikan perbedaan eksekusi. PLT bar sequential parallel sec time part time. PLT title perbandingan waktu eksekusi bubble sort. PLT iblabel waktu detik. Sama dengan grafik ini menampilkan dua batang yang mewakili masing-masing mode sekuensial dan paralel, dan dengan menambahkan nilai waktu di atas setiap batang melalui kode. For bar waktu in zip bar sec time part time. PLT text bar get x tambah bar get width 2 bar get height f waktu 4 fs h sama dengan enter, v sama dengan bottom sama dengan. Jadi kode ini memperlihatkan perbedaan performa sekuensial dan paralel. Bisa langsung
dilihat beserta nilainya. Jadi kita bisa melihat angka durasi tepat di atas setiap batang. Print F waktu eksekusi sekuensial, sek time 5F detik. Print waktu eksekusi paralel, part time 5F detik. Dengan menampilkan hasil perhitungan waktu secara angka. Angkanya memberikan bukti jelas mengenai performa masing-masing mode. If part-time, sek time, print paralel menunjukkan performa lebih cepat dibanding sekuensial atau LC. Print sekuensial memiliki performa lebih cepat daripada pengujian ini. Bagian kode ini mengecek mana yang lebih cepat. Kalau waktu sekuensial paralel part-time lebih kecil daripada sekuensial sek time, maka muncul pesan paralel lebih cepat. Kalau sekuensial lebih cepat, muncul pesan sekuensial lebih cepat. Jadi kita langsung tahu metode mana yang menang setelah lihat waktu dan grafik batangnya. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya untuk mengetahui hasil akhir. Dari hasil output ini ada beberapa hasil output, ada 3 dari sel 3, 5, sel 3, 5, dan 6. Jumlah data 7000. Data set ini cukup besar untuk bubble sort yang memiliki kompleksitas 0O(n)2 yang menyebabkan waktu eksekusi versi sekuensial sampai 3,44 detik sekian. Data sebelum proses sorting menampilkan 10 elemen pertama dari dataset acak, misalnya 3695, 8948, 3480, 2417, 3336 dan sebagainya. Data setelah sorting menampilkan 10 elemen pertama dari hasil pengurutan yang angkanya sudah berurut dari yang kecil ke besar. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Waktu eksekusi bubble sort sekuensial menunjukkan beberapa lama versi sekuensial menyelesaikan pengurutan seluruh data 7000 elemen dan membutuhkan waktu 3,44 detik sekian. Kelima, jumlah data 7000. Dataset ini cukup besar untuk bubble sort karena harus membandingkan dan menukar angka satu per satu. Versi paralel membagi pekerjaan jadi bisa lebih cepat. Data sebelum proses sorting menampilkan 10 elemen angka pertama dari dataset acak, yaitu 9, 3, 6, 95, 89, 48, 34, 80, 24, 17 dan sebagainya. Data setelah proses sorting menampilkan 10 elemen angka pertama dari hasil pengurutan, jadi angkanya sudah berurut dari yang kecil ke besar, yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 6, 8, 9. Waktu eksekusi bubble sort paralel menunjukkan beberapa lama versi paralel menyelesaikan pengurutan seluruh 7000 elemen, 7000 angka, yaitu sekitar
3,19 detik sekian. Lebih cepat dibandingkan versi sekuensial. Dari gambar grafik ini menunjukkan bahwa bubble sort yang dijalankan secara sekuensial memakan waktu sekitar 3,44 detik sekian. Sedangkan versi paralel sedikit lebih cepat, yaitu 3,19 detik sekian. Jadi grafik ini bisa disimpulkan bahwa penjelasan proses secara paralel membuat pekerjaan selesai lebih cepat meskipun selisih waktunya tidak terlalu jauh. Kesimpulannya, hasil pengujian menunjukkan bubble sort versi sekuensial memakan waktu 3,44 detik. Sementara versi paralel hanya 3,19 detik. Versi paralel lebih cepat karena membagi data menjadi beberapa bagian yang diproses bersamaan oleh beberapa inti CPU, sehingga pekerjaan selesai lebih efisien dibanding proses data satu per satu seperti pada versi sekuensial. Sekian dari video ini, dan kita sudah membuktikan bahwa versi sekuensial lebih cepat daripada eksekusi paralel. Sekian dan terima kasih.